Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 139 putra berbakti yang besar. Ye Sangji menelan ludahnya, dan punggungnya langsung dingin dan berkeringat. Ketika itu selesai, dia telah menyebabkan malapetaka. Jika dia membunuh orang tua itu, dia akan menjadi orang berdosa di keluarga Ye. Meskipun lelaki tua itu sangat tua, dia masih menjadi pilar keluarga Ye. Keluarga Ye masih menjadi kepalanya. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh ketiga bersaudara itu. Orang tua itu bisa menyelesaikannya dengan sebuah kata. Ini juga alasan mengapa ketiga putra mereka begitu berbakti, jadi tidak peduli berapa banyak mereka membayar, mereka harus menemukan cara untuk menjaga orang tua itu. Berbicara denganmu, Ye Sangzong dengan cepat bertanya ketika Ye Sangji tidak menjawab. Lalu bagaimana, saudara, apakah tidak ada dokter lain yang mengetahui jarum suntik ini? Ye Sangji tidak repot-repot merokok, dan melemparkannya keluar jendela, menyeka keringat dari kepalanya dengan lengan bajunya. Tidak, Song Lao adalah dokter terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Bahkan dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Siapa lagi menurutmu? Ye Sangzong mengerutkan kening, seolah dia menyadari sesuatu, suaranya tenggelam. Sangji, katakan yang sebenarnya. Saya, apakah Anda menyinggung Tuan He? Keringat di kepala Ye Sangji seperti air mengalir, dan dia dengan sedikit malu-malu berkata, saudaraku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terlalu menggertak, dan kamu tidak akan pernah bisa menyetujui permintaan mereka. Saya meminta Anda untuk mengundang mereka, mengapa Anda menyinggung perasaan mereka? Ye Sangzong sangat marah ketika dia mendengarnya. Jika lelaki tua itu memiliki kekurangan, nilai pasar bisnis keluarga Ye akan berkurang setidaknya setengahnya. Saudaraku, dengarkan aku, jika kamu berubah menjadi kamu mungkin akan bereaksi lebih. Ye Sangji dengan cepat memberitahu Ye Sangzong apa yang terjadi di pagi hari. Mengetahui bahwa permintaan Ye Qingmei ternyata untuknya dan istrinya saat ini untuk bersujud kepada ibu Ye Qingmei, Ye Sangzong juga sangat marah. Tetapi setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menyeringai dan buru-buru berkata, kembali dan beritahu Ye Qingmei, kepala ini, aku hancur. Kamu bersujud, saudaraku, apakah kamu gila? Kamu bersujud pada orang jahat yang diusir oleh keluarga Ye. Ye Sangji tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak akan pernah mengira bahwa kakak laki-laki tertua akan setuju dengan mudah. Selama aku bisa menyelamatkan orang tua itu, aku bisa menanggung kesalahan apapun. Kebenaran Ye Sangzong sangat menyentuh, dan itu sangat menyentuh kenyataannya. Sempoa kecil di dalam hatinya membuat suara, dia menukar kehidupan ayahnya dengan harga dirinya, dan membiarkan orang luar mendengarkan dia dan benar-benar memujinya sebagai anak berbakti yang hebat. Sedangkan untuk orang tua apalagi menyelamatkan nyawa ayahnya pasti akan membuat banyak orang, kedepannya ayah dan ibu pasti akan lebih menyayanginya, dan anak kedua dan ketiga tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu, setelah perhitungan yang cermat, dia benar-benar menghasilkan banyak uang, dan bahkan dia harus berterima kasih kepada dirinya sendiri untuk putrinya yang berharga. Jika Ye Qingmei tahu angan-angannya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Saudaraku, tidak, kau bersujud pada wanita itu, bukankah itu sama dengan memberitahu orang lain bahwa kita memfitnahnya saat itu? Ye Sangji dengan cemas membujuk. Oke, ini masalahnya. Untuk menyelamatkan ayahku, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Pergi dan beritahu Ye Qingmei, selama He Jiarong bisa datang, selama dia bisa menyelamatkan ayah, aku akan bersujud kepada wanita itu. Ye Sangzong menyela, dia berkata dengan nada nyaring. Oke. Ye Sangji menghela nafas dan sangat kesal. Dia hanya berpura-pura menjadi kuat di depan Lin Yu dan Ye Qingmei,
dan memarahi mereka dengan pahit. Akibatnya, belum setengah jam sebelumnya, jadi dia memintanya untuk kembali dan meminta orang lain bagaimana dia berbicara. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Bos, ayahmu memanggilmu. Di ujung lain telepon, segera setelah Ye Sangji menutup telepon, ibunya bergegas ke pintu dan memanggilnya. Senyuman puas muncul di sudut mulut Ye Sangzong ketika telepon berada di paruh kedua panggilan. Dia secara khusus berlari ke pintu bangsal dan menaikkan volume sehingga ayah dan ibunya dapat mendengarnya. Ayah, panggil aku. Ye Sangzong masuk dengan cepat, wajahnya serius. Bos, apa yang kamu bicarakan dengan Sang Jie? Kamu bersujud kepada siapa? Yesu di ranjang rumah sakit pucat, bernapas agak keras, dan suaranya tidak keras, tapi dia bisa mendengar dengan jelas. Ye Sangzong buru-buru pergi ke ranjang rumah sakit dan duduk, memegang tangan ayahnya, dan memberitahu ayahnya tentang masalah itu. Tidak, wajah Ye Suguang tenggelam, dan dia berkata dengan getir, tidak bisa. Tundukkan kepalamu pada wanita jalang itu. Ayah, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Selama kamu bisa pulih, apalagi mengetuk 3, itu berarti mengetuk 100, 1000, dan aku tidak akan pernah cemberut. Ye Sangzong memegang erat ayahnya. Tangan dan kata-katanya penuh ekspresi, air mata berlinang. Tidak, Ye Suguang cemberut wajahnya, menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya, dipukuli dengan keras di ranjang rumah sakit, dan meminta putranya untuk bersujud pada perempuan jalang itu. Bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Bagaimanapun, Ye Sangzong mengetuk, terlempar, tetapi wajah keluarga Ye-nya. Orang tua, kamu tidak ingin mati, kata ibu Ye Sangzong, menyeka air mata, membenturkan kepalamu bisa membunuhmu. Aku baru saja mati. Tidak mungkin baginya untuk bersujud pada wanita jalang itu. Karena itu, suara Ye Suguang jelas jauh lebih rendah ketika dia mengatakan ini, menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Ayah, tidak apa-apa. Kehilangan juga merupakan kehilangan mukaku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Ketika kamu kembali, penyakitmu sembuh. Aku akan menemukan gadis kecil Ye Qingmei untuk menyelesaikan akun. Ye Sangzong buru-buru membujuk ayahnya. Bos, aku benar-benar bersalah padamu. Ibu Ye Sangzong memandang putranya dengan sedih. Jangan khawatir, jika kamu bisa menyembuhkan ayahmu kali ini, orang tuamu pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Bu, kamu lihat kemana kamu akan pergi, urusan keluarga ini, kamu tidak memberiku apa-apa, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Ye Sangzong berkata dengan sumpah, ekspresinya serius, bakti berbakti memindahkan surga. Padahal, hatinya sudah terlanjur bahagia. Ia masih khawatir bagaimana harus bersikap di depan orang tuanya. Ini bagus, dan otomatis ada kesempatan. Di sisi lain, di rumah sakit, setelah Ye Sangji memarahi Lin Yu dan Ye Qingmei, Li Zhensheng segera berlari keluar, mengambil batu dan menabraknya ke arah belakang mobil mereka. Sayangnya, mereka berlari begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap mata. Meskipun Li Zhensheng memiliki keterampilan yang luar biasa, dia tidak seabnormal Lin Yu, jadi tentu saja dia tidak bisa mengejar mereka, jadi dia harus kembali ke rumah sakit dengan kebencian. Tuan, apakah Anda ingin saya meminta Qin Lang menemukan seseorang untuk membersihkannya? Li Zhensheng bertepuk tangan dan bertanya dengan sedikit kesal. Sekarang Qin Lang dan tentara memiliki lebih dari selusin pasukan khusus pensiunan, semuanya dipilih dan dipilih dengan cermat. Setiap orang dapat bertindak sendiri. Ini hanyalah tim khusus. Lupakan, apa yang harus diperhatikan dengan anjing gila ini. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, matanya tiba-tiba tertuju pada tangan Li Zhensheng yang dibungkus kain kasa tebal, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, Saudara Li, ada apa dengan tanganmu? Ketika saya memotong bahan obat kemarin, saya tidak sengaja terputus. Itu tidak menghalangi.
Li Zenseng buru-buru tersenyum. Bisakah bahan obat dipotong? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Wajar untuk mengatakan bahwa orang lain telah dipotong dengan pisau, tetapi siapa Li Zenseng? Dia tidak pernah menyentuh pisau dari latar belakang militer. Bagaimana dia bisa memotong bahan obat? Bukankah begitu? Aku semua malu. Aku tidak tahu apa yang salah dalam 2 hari terakhir ini. Aku selalu terganggu. Aku jatuh ketika aku mengganti lampu 2 hari yang lalu. Sepertinya aku tidak tidur. Li Zenseng tersenyum agak mencela diri sendiri. Lalu dia menguap. Dia hanya mengatakan ini dengan santai, tetapi Lin Yu tiba-tiba menjadi waspada ketika dia mendengarnya, bangkit dan melihat sekeliling Hui Sengtang, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Saudara Li, apakah ada yang datang ke sini baru-baru ini?" Orang aneh. Orang aneh apa? Li Zenseng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya karena heran. Misalnya, orang berpakaian seperti biksu atau Tao atau penyihir-penyihir. Lin Yu dengan cepat mengingatkan. Tidak, sama sekali tidak. Li Zenseng memikirkannya dengan hati-hati, dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jenis pakaian ini pasti sangat menarik. Jika dia ada di sana, dia tentu tidak akan melupakannya setelah melihatnya. Bagaimana dengan orang yang mencurigakan? Ini jenis yang terlihat tidak biasa dibandingkan dengan orang lain, tambah Lin Yu. Baik, ketika Anda pergi, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah pasien perampas obat. Mereka pada dasarnya adalah kenalan, dan tidak ada orang yang mencurigakan, kata Li Zenseng tegas. Siapa dia? Kapten dari tim Dark Sting. Sekilas dapat mengetahui apakah seseorang adalah pengkhianat. Jika orang yang mencurigakan muncul di dekatnya, dapatkah dia tidak tahu? Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yu mengangguk, tampaknya dia terlalu banyak berpikir, tetapi dia masih pergi ke ruang dalam dan gudang di belakang untuk melihatnya, dan dia tidak menemukan masalah. Adapun gerbangnya belum lagi ia lihat saat datang barusan. Kalau ada masalah akan mencarinya lebih awal. Guru He, karena tidak apa-apa, maka aku akan pergi dulu. Ye Qingmei takut menunda Lin Yu pergi ke dokter, jadi dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Memikirkan sikap Ye Sangji barusan, dia sangat tidak mau, tetapi dia tidak berdaya. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan Lin Yu untuk membuat keluarga Ye meminta maaf, tetapi Ye Sangji tiba-tiba memalingkan wajahnya. Guru Ye, saya tidak pergi bekerja hari ini di Qingming. Tidak apa-apa jika Anda kembali. Tinggallah dan makan siang bersama. Lin Yu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Dao, tapi nyatanya, dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Ye Qingmei. Dia tidak menyangka Ye Sangji begitu lemah sehingga dia akan mati jika mati. Dia benar-benar belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, jadi dia dengan santai membunuhnya. Ya, Guru Ye, Anda bisa tinggal. Saya akan mengundang Anda untuk makan malam dengan Guru He. Sun Qianqian bergegas, menjulurkan lidahnya dengan main-main. Saya harus berterima kasih karena telah menjadi pengantar saya, jika tidak Guru He pasti tidak akan membawaku masuk. Tidak, hari ini Qingming. Aku ingin kembali dan menemani ibuku. Ye Qingmei membantu kacamatanya, ekspresinya kuyuh. Melihat keraguan di wajah Lin Yu dan Sun Qianqian, dia buru-buru menjelaskan, "Oh, aku belum menguburkannya setelah ibuku meninggal. Saya pikir dia pasti tidak ingin tinggal di Mingdu. Jadi saya membawa abunya ke Qinghai, kemanapun saya pergi, saya akan membawanya kemanapun saya pergi. Dan kemudian saya akan menguburkannya saat saya menetap." Kakak senior, Guru Ye, Anda tidak berencana untuk tinggal di Qinghai di masa depan. Lin Yu menjadi cemas ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia sedikit merosot. Aku tidak tahu, bagaimanapun, aku tidak akan menelepon kembali lagi. Ye Qingmei menunduk, agak trauma. Dia awalnya datang ke Qinghai untuk mencalonkan diri untuk Lin Yu. Sekarang Lin Yu tidak lagi hidup, dan hidupnya hilang lagi. Naik arah.
Dokter Ho, Dokter Ho. Pada saat ini, suara Ye Sangji datang dari luar lagi. Lin Yu menoleh dan melihat bahwa Ye Sangji mencondongkan tubuh ke depan dan berlari masuk dengan senyuman di wajahnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.